benderanya 4. Kalau simbolnya ada bendera Betawi Semaju ya, sebelahnya apa berkasar kita ya. 12 ulamanya ada Islami Sunnah. Dan bendera itu bahasa lain aja supaya diterima pada simbol itu adanya lebih dari 2 hal. Maka jadilah Betawi dikitnya. Insyaallah. Mudah-mudahan paham saya pikir ya. Sekarang ada apa? Nah, dia ada beda dikit. Ada kalimat anak, artinya saya. Ada kalimatnya anak, dohir anak, artinya saya. Itu anak, nanya tanya katanya. Waktu dibaca wasal, dibaca terus, bacanya kan ada. Meskipun tulisan anak setelahnya alif dia mana? Tapi ini pendek kan? Paham lagi, ya? Anak nanya kan? Pendek, dia boleh tanya, nggak boleh. Dia setelahnya ada alif, di atas alif ada tanda yang bundar ya, di atas alifnya kayak ada tanda bundar ya. Itu setelahnya ada alif, di atas alifnya ada tanda bundar ya, atau tanda beliau. Namanya tanda sofif, apa namanya? Tanda apa? Sofif, sofif. Sofif itu maksudnya belajarnya kudu dipelajari, ya kudu dipelajari. Dia boleh baca panjang, kalau lagi baca kosong, baca terus. Nah, itu
Matahari ketemu mim, matahari ketemu mim, bertemu. Begitu bukan? Itu sudah betul bacanya. Ditahan dulu, ditahan ya. Tulisannya setelah ada sukun. Kalau dalam sukun biasanya diapain bacanya? Wallahi dimantuin. Kalau ini tidak boleh dimantuin, karena ini setelah dalam sukun ketemu a. Setelah ada sukun ketemu a. Jadi bacanya dalamnya wallahi ini. Sifat wallahi ini. Jadi bacanya masuk ke huruf a. Anda gitu. Anda tidak boleh. Anda tidak boleh tapi Anda ada yang baca gitu. Ada yang baca gitu ada. Ya paham belum. Kalau baca sudah bisa. Kalau baca bisa. Cuma kalau ditanya hukumnya ada tahu. Kalau ditanya hukumnya saya ada tahu. Yang penting baca betul-betul saya. Alhamdulillah. Baca betul-betul alhamdulillah. Kalau ditanya teorinya lebih alhamdulillah. Ya, bagaimana ya? Ya, beliau Austria. Jadi kalau saya sudah bisa, akan nanti orang bisa nanya. Beliau itu kalau dalam sebelum kata Pak Ustaz harus ngomong. Ada itu. Oh, Pak beliau bacanya nggak ngomong. Pak beliau melawan Pak Ustaz ini. Ada nanya. Pak beliau sedang Pak Ustaz. Dia sama, dia ngaji soalnya, jadi dia tahu penjelasannya. Yang punya ngaji jadi dia tahu penjelasannya. Kalau dia ngaji dia tahu penjelasannya, dia ada orang nanya. Ada orang nanya, gitu ya. Kenapa bacanya kalau orang hilang? Gitu kan? Karena dia terkena hukum murtaja bisa itu. Hukumnya namanya Bapak bertanya Israel. Bertanya Israel. Apa nama hukumnya? Tuh, kali-kali nanti kita ngobrolnya lagi. Sekali-kali bagi kereta mau apa? Ilmu kan? Jangan gibah pun kita. Saya tinggal teori-teorinya ya. Iya. Ini punya apa ini? Insya Allah. Itu belajar sama istrinya. Oh gitu. Daripada yang saya pelajari. Kalau orang ilmu maka dapat pahala. Kalau orang juga maka dapat. Ini dari tiga rasa udah tahu dulu saiznya. Yang ini kali akan ada teori-teori.
Jadi pikiran Ada di dalam yang lengkap. pikiran obrolan. Kenapa? Karena bukan di obrolan Al-Qur'an yang menyajikan. kalau obrolan ilmu malah tambah mantap ilmu gitu ya. Ya bagaimana kayak tadi ya. Untuk dia. Nah, begitu cara bacanya, cara memahami. Agar jadi kalau orang tanya kenapa itu Allah, padahal setiap yang kamu sebut Allah, kalau yang ini beda bentuknya, gitu, beda bentuk. Kalau ini setelah jalan ketemu kalau ada surga setelah jalan yang mantul tadi kata ketemu ya, saya bikin pertama hukum namanya mutaja bisa ditambahin lagi namanya mutaja Israel sorghum. Mutaja Israel sorghum. Nanti kita belajar hukum ada Israel sorghum tapi mutlak, ada mutaja Israel sorghum tapi mutlak, ada namanya mutaqal ilahi sorghum tapi mutlak, ada hukum mutaba ilahi sorghum tapi mutlak. Jangan kebanyakan ya. Kalau kita di rumah, kalau puasa saya mau kata-kata begitu dan namanya ya itu berbagai gaya mati loh. Ya, ngapalin teori itu cuma pada muda-muda ya. Kalau kita mau bersembuh, ya baca itu ya, bawa baju kita mah yang penting bacanya benar, yang penting bacanya benar. Alhamdulillah. Teori mah yang muda-muda kayak Bayuti, masih muda baca bagian, masih muda masih kayak apa ya, menghafal, bagus, ya. MP Mobio masih muda aja ya, masih gampang punya. Kalau Pak Heri, Pak Yohe udah sembuh, yang penting membacanya udah berapa udah alhamdulillah. Kalau teori selain yang udah percaya ya baca ya dah baca sudah alhamdulillah. Begitu Bapak ya, kalau ditanya Allah kenapa dia ngomong? Dia tidak boleh berbuat disuruh kebalikannya. Dia malah tidak boleh ngomong karena dia terkena hukum mutaja Israel sorghum gitu. Karena dia terkena hukum mutaja Israel sorghum gitu. Ayat berikutnya sama sama ayat yang ketiga. Ayat berikutnya sama bacanya dengan ayat yang ketiga. Gitu kan formula lakum dinukum waliyadin gitu ya. Ayat yang keempat itu banyak wala an'am yuma 1 2 3 wala lakum dinukum waliyadin. Baik, alhamdulillah.
Kita baca sama-sama dari ayat 1. Bismillah. Surat Al-Anbiya pagi hari ini mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita baca, mengamalkan dengan baik dan benar. Jangan baca sembarangan lagi, jangan baca sembarangan. Harokannya tidak benar, harokannya salah. Sebelumnya hilang, kalau orangnya hilang, gitu ya. Kuliah yang film, la ta'budu wa ta'budu wa la ta'budu ya, wa la an'abidu ma'abadu wa la an'abidu ma'abadu wa nuti'ukum waliyati. Namanya baca sembarangan ya, baca sembarangan tidak sesuai keilmuannya, begitu, tidak sesuai dengan praktek dari Rasulullah, begitu ya. Jika membaca Al-Quran itu sifatnya sudah tahu tinggi apa? Baca Al-Quran itu sifatnya apa? Tauhid, bukan tauhid, bukan tauhid. Ya tauhid, nama tauhid, beda ya. Jangan salah paham. Tauhid itu tauhid. Kalau tauhid itu sudah menjadi hal yang baku atau baku. Kemudian paten dia bisa dirubah sama umatnya. Baca Quran dia bisa, baca Quran dia bisa dirubah sama umatnya. Baca Quran itu sudah dari pertamanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka ulama bilang misalnya itu, kalau ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bacaan Quran kami khas yang dari Rasulullah itu bacanya karangan dia sendiri. Karangan dia sendiri. Ahad, somad, harus dibaca. Ahad, somad, begitu harusnya. Itu bacaan Rasulullah. Bacaan Quran sifatnya tauhid. Bacaan Quran itu sudah baku, sudah paten, kalau bisa dibuat-buat manusia cara baca Quran itu. Sudah diajarin dari Rasul. Begitu buat. Jadi kita jangan kalau baca Quran jangan ngarang sendiri. Makanya kudu belajar.
untuk belajar. Itu baca Quran bisa sampai kepada kita yang dari ulama kita, dari Rasulullah juga kepada para ulama. Nah, ulama itu yang menjaga bacaan Quran dari Rasulullah. Begitu. Ulama kita itu yang menjaga bacaan Quran dari Rasul. Kalau kamu belajar memang jadi tahu cara baca Quran seperti bacaan Rasul. Begitu. Kalau mau enak. Jadi akhirnya baca Qurannya Kalau mau enak bawa sendiri sampai coret-coret. Kalau enggak, aduh. Kalau nggak direkam. Kalau baca Quran sudah sesuai petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alamin. Bisawab.